Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor. Di hadapan saya terdapat dua mesin kompresor yang rusak. Yang paling atas ini kerusakannya kompresornya ngejim, sedangkan yang di bagian bawah ini kompresornya kerusakannya tekanannya berkurang atau low press. Untuk kompresor yang di bagian atas, nah ini mesin kompresornya yaitu MA62 LCEG ya. Oke, untuk kompresor MA62 LCEG ini kategorinya adalah 1/5 PK. Selanjutnya di bagian bawah ini adalah mesin kompresor GFF 57 AAAL yang kategorinya adalah 1/6 PK plus, mendekati 1/5, dan ini kerusakannya low press, sedangkan yang ini kerusakannya ngejim. Oke, saya lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk kompresor yang di atas ini. Saya berikan sumber, perhatikan arusnya. Oke, arusnya menunjukkan di 5,7 ampere. Mesin kompresor ngejim ini lengket, tidak bisa running. Tidak lama maka akan protect overload aktif. Oke, kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Jadi kerusakan seperti ini karena terjadi lengket antara rotor atau pistonnya, sehingga mesin kompresor ini tidak bisa bekerja. Oke, selanjutnya saya lakukan pengetesan mesin kompresor yang di bagian bawah. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pengetesan pada mesin kompresor yang di bagian bawah. Ini kerusakannya adalah low press. Saya akan berikan sumber, perhatikan arusnya. Nah, seperti ini. Mesin kompresor bekerja running. Arusnya di 0,7 ampere. Untuk daya pressnya ada ya, namun tidak sekuat yang kita harapkan, tidak mencapai di skala 400 PSI. Untuk tekanannya berkisar antara 300 PSI saja, dan untuk tekanan 300 PSI itu tidak mampu digunakan pada kulkas 2 pintu. Oke, jadi untuk tekanan minimal itu harus 400 PSI. Oke, saya akan matikan dulu, dan saatnya saya lakukan penggerindaan pada kedua mesin kompresor ini. Saya akan lakukan penggerindaan tepat di bawah las-lasan pabrik keliling ya, sama ini juga. Saya lakukan penggerindaan terlebih dahulu pada kedua mesin kompresor ini. Baik, teman-teman, ini sudah saya lakukan penggerindaan keliling keduanya ya. Tinggal kita lakukan perbaikan. Oke, kita lihat apa yang terjadi di bagian dalamnya. Nah, ini ya.
Jadi setelah saya lakukan pengerindaan seperti ini, serpihan material tidak masuk ke dalam. Oke, nah seperti ini penampakannya. Dan mengapa mesin kompresor ini ngejim? Kita bisa lakukan pengetesan pada perputaran rotornya ini. Rotornya ini sangat keras ya, tidak bisa diputar. Nah, macet. Oke, jadi seperti ini ya permasalahannya. Dan ini apabila dibantu menggunakan kapasitor starting pun saya rasa tidak sanggup ini karena sangat keras. Oke, untuk melakukan perbaikannya cukup sederhana. Setelah kita lakukan pengerindaan dan diketahui kerusakannya ini karena lengket, kita akan berikan pelumas baru kita putar paksa. Nah, seperti ini, berikan pelumas, kita putar paksa ya. Kita paksa putar dengan bantuan obeng, kita pukul apakah ada pergerakan. Nah, ada pergerakan ya. Oke, kita coba dibalik. Nah, seperti ini. Oke, putar balik lagi. Nah, ini teman-teman, jadi sudah ada tanda-tanda pergerakan. Nah, ini usahakan perputarannya lancar. Oke, sudah merasa lancar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan olinya. Oke, untuk menghindari percikan oli pada saat kita lakukan tes running, ada baiknya kita tutup dulu. Oke, saatnya kita lakukan pengetesan. Apakah bisa berfungsi ya. Oke, perhatikan arusnya. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, ternyata mesin kompresornya sudah running. Arusnya menunjukkan di 0,74 ampere. Bagaimana dengan daya presnya? Kita bisa tes. Oke ya, jadi untuk perbaikan mesin kompresor yang pertama ini sudah selesai. Tinggal dilakukan pengetapan oli, lalu dilakukan pengelasan kembali. Nah, seperti itu saja. Jadi cukup mudah ya perbaikannya. Kita lanjut lagi perbaikan untuk mesin kompresor yang kedua. Ini kita lakukan tes running terlebih dahulu. Oke, sudah saya lakukan tes running kurang lebih 15 menit dan arusnya tetap stabil ya di 0,72. Artinya mesin kompresor ini sudah selesai
tinggal saya matikan dulu. Selanjutnya tinggal dilakukan pengelasan kembali. Oke, itu saja, dan kita lanjut ke mesin kompresor yang kedua. Baik teman-teman, setelah kita lakukan perbaikan pada mesin kompresor yang pertama, saatnya saya lakukan perbaikan pada mesin kompresor yang kedua. Untuk mesin kompresor yang kedua sudah saya lakukan pengerindaan. Nah, kita lihat bagaimana dalamnya mesin kompresor ini. Oke, mesin kompresor yang kedua seperti ini. Untuk kerusakan mesin kompresor yang kedua ini yaitu terjadi low press, artinya tekanannya tidak mencapai minimal 400 PSI sehingga mesin kompresor ini tidak bisa digunakan. Untuk melihat di mana kerusakannya, biasanya pada umumnya kerusakan di bagian paknya ini. Paknya ini terjadi kebocoran. Oke, kita akan lihat sama-sama apakah memang benar paknya. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Kita bisa lihat di area ini apakah memang benar terjadi kebocoran. Oke, harusnya di 0,7. Kita tahan untuk pipa presnya ini. Perhatikan apakah di sini ada terjadi kebocoran. Ya, benar ya. Oke, nah ini. Jadi low press itu akibat terjadi kebocoran di paknya ini. Nah, oke. Nah, teman-teman. Oke, jadi permasalahannya hanya di bagian paknya ini yang mengalami kebocoran. Nah, untuk melakukan perbaikan kerusakan seperti ini, kita bisa lakukan pembongkaran di bagian kepala kop silindernya ini. Oke, jadi untuk melakukan perbaikan kerusakan seperti ini, kita bisa gunakan lem tribon dan seal pack. Nah, seperti ini. Apabila memang perlu kita ganti ya, karena seal packnya ini sudah rusak. Namun yang perlu kita perhatikan, kita ganti di area yang rusaknya saja. Jadi di bagian sini ada seal pack juga, dan di bagian sini ada juga. Jadi kita ganti yang rusak yang bagian sini saja ya. Jadi untuk melakukan pelepasan seal pack ini harus hati-hati, jangan sampai rusak yang sekiranya tidak perlu kita lakukan pergantian. Oke, saya akan lakukan perbaikan terlebih dahulu. Kita lepas saja ini. Oke, di sini ada kunci bintang. Kita buka dulu ya.
kunci bintang ini. Nah, pada saat kita kendorkan ini, jangan langsung dilepas semua, namun kita ketok-ketok bagian yang terdepan saja. Nah, begini ya. Oke, jadi yang terlepas hanya di bagian depannya saja. Oke, untuk silpaknya ini sudah rusak. Nah, ini yang harus kita ganti nih, silpaknya ini. Untuk silpak yang di bagian belakang saya rasa bagus saja. Dan ini kita bersihkan, lalu kita buat silpak yang baru. Caranya tinggal dimal saja sesuai dengan bentuknya ini, baru kita, cara ngemalnya gampang, nanti kita lengketkan. Yang penting ini kita bersihkan dulu ya. Oke, saya buat dulu silpaknya nih. Baik teman-teman, ini untuk silpaknya sudah saya buatkan, walaupun bentuknya tidak sama persis namun tidak masalah ya. Yang penting rongganya ini sesuai. Oke, jadi nah ini silpaknya, caranya buatnya sederhana saja, tidak perlu yang bagus, yang penting fungsinya. Selanjutnya kita akan berikan lem tribon ya, letakkan di sini. Tidak perlu tebal-tebal, secukupnya saja, tipis. Nah, keliling. Oke, seperti ini ya, cukupnya saja. Kemudian ini bisa kita pasangkan. Lalu ini bisa diberi juga sedikit ya, tipis saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya
kita pasang, namun jangan dikencangkan dulu ya, karena ini diperlukan waktu 24 jam agar lem tribon ini benar-benar kering, baru bisa kita kuatkan nanti bautnya. Oke, ini kan dipasang seperti ini. Nah, ya. Oke teman-teman, ini silpaknya sudah saya pasang, dan untuk bautnya ini jangan dikencangkan full dulu ya, jadi sedang saja, biarkan 24 jam kering, baru nanti kita kuatkan dengan sekuat-kuatnya. Oke, kita lanjut lagi besok, karena tidak bisa dipaksa, ini harus benar-benar kering ya untuk lem tribon ini. Baik teman-teman, ini setelah dilakukan pergantian silpak, lalu kita berikan lem tribon, biarkan kurang lebih 1 hari 24 jam ya, baru kita bisa melakukan pengetesan. Jadi pastikan bautnya ini sudah kencang semua, jangan sampai ada yang kendor. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengetesan apakah masih ada kebocoran di area pak silindernya ini. Nah, ini ya, kita berikan pelumas dulu. Oke, kita akan lihat ya bagaimana hasilnya. Baik, saya berikan sumber terlebih dahulu. Perhatikan apakah ada kebocoran di area ini. Oke, mesin kompresor sudah aktif. Lalu coba kita tahan ya. Ini gasnya. Oke, tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita tes untuk daya presnya ini. Sebelumnya itu hanya mampu di 300 PSI. Nah, setelah kita lakukan perbaikan, apakah bisa mencapai minimal 400 PSI. Baik, saya akan lakukan tes press ya. Perhatikan jarum manifold ini 300 dan ini 400. Minimal harus nyampai di 400 PSI. Lihat. Oke, 300 lebih, 400. Oke, sudah cukup. 500 PSI. Bisa mencapai di 500 PSI teman-teman. Coba lagi ya. Oke, cukup saya rasa. Jadi tekanannya sudah lebih dari 300 PSI. Jadi untuk mesin kompresor ini saya rasa sudah siap digunakan. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Jadi untuk perbaikan silpaknya ini seperti ini, pastikan tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Yang awalnya hanya mampu di 300 PSI, saat ini sudah bisa mencapai di 500 PSI. Oke, seperti itu. Selanjutnya tinggal ditutup, lalu saya akan lakukan pengelasan keliling, dan itu juga ya. Oke, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu.
Baik, untuk proses pengelasan kita lakukan seperti ini. Jadi untuk melakukan proses pengelasan itu usahakan jangan terputus-putus untuk menghindari bocor saat kita lakukan pengelasan. Nah, seperti ini. Apabila las-lasan itu yang bagus, maka keraknya ini secara tidak langsung akan terpisah. Ya, oke, kita lihat ya. Apabila keraknya ini terpisah, artinya proses pengelasannya itu sudah sangat bagus ya. Nah, ini keraknya. Oke, nah seperti ini hasilnya. Jadi untuk proses pengelasan seperti ini dijamin tidak akan terjadi kebocoran sedikit pun, karena proses pengelasannya itu merata, menutup semua. Oke, saya lanjut proses pengelasan keliling. Baik, untuk mesin kompresornya sudah saya lakukan pengelasan keliling ya. Yang pertama dan yang kedua juga sudah. Selanjutnya tinggal dilakukan pengisian oli. Oke, untuk takaran olinya kurang lebih setengah gelas ini atau sekitar 100 cc atau 100 ml ya. Seperti ini. Oke, caranya pada saat pengisian perhatikan gundukan paling tertinggi, jangan mengisi di dekat gundukan yang tertinggi karena ini adalah kepala silindernya. Jangan memasukkan oli dari sini, namun dari sebaliknya ya. Di sini kita tutup dan kita mengisi lewat sini. Oke, saya hidupkan dulu mesin kompresornya. Oke, harusnya menunjukkan di 0,68 ampere. Nah, ini tinggal kita masukkan selangnya ini, otomatis olinya akan terhisap. Nah. Oke, sudah terisi oli dan mesin kompresor ini sudah siap digunakan ya. Yang awalnya low press sekarang sudah normal kembali. Oke, selanjutnya tinggal dilakukan pengisian oli pada mesin kompresor yang kedua. Baik, untuk mesin kompresor yang kedua juga sudah saya lakukan pengelasan keliling. Saatnya saya lakukan pengisian oli. Caranya sama seperti yang pertama. Kita perhatikan letak kepala silindernya di bagian yang tertinggi. Jadi kita jangan mengisi di area pipa section sebelah sini ya. Jadi kita pilih sebelah sini. Oke, setelah ini kita tutup dan kita mengisi di sebelah sini. Lalu saya hidupkan mesin kompresornya. Untuk takaran oli sama, kurang lebih sekitar 100 cc. Baik, saya hidupkan mesin kompresornya. Oke, untuk mesin kompresornya saat ini harusnya di 0,71 ampere. Dan tinggal kita berikan pelumas ya, ini kita masukkan, secara otomatis akan terhisap. Oke, cukup mudah bukan cara pengisian oli pada mesin kompresor. Jadi kedua mesin kompresor ini sudah saya perbaiki dan siap digunakan kembali
ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.